Lu bayangin, di Indonesia ada satu pulau, di mana pulau itu lebih luas mungkin dibandingin beberapa negara-negara di ASEAN atau Asia Tenggara. Di tanggal 22 Mei 2026, itu pulau mati listrik secara keseluruhan, padam, blackout. Bahkan bisa sampai 1 hari. Terus kemudian banyak tuh rame meme yang ngebandingin kalau misalkan beberapa negara-negara tetangganya ya, Selat Malaka Nation kayak Malaysia dan juga Singapura masih bebek aja, tiba-tiba di Pulau Sumatera itu padam sampai seharian. Dan mungkin itu bisa menjadi aib buat negara kita sendiri gitu ya. Well, di video ngopi kesempatan kayak ini kita bakal bahas barang-barang terkait fenomena tersebut. Setelah beberapa bulan yang lalu kita nggak akan pernah lupa dengan kejadian banjir bandang ya, yang terjadi di daerah Sumatera Utara dan juga Aceh. Kali ini saudara kita di daerah Sumatera kembali lagi mengalami hal yang kurang mengenakan dalam hidupnya, di mana mereka harus mengalami mati listrik secara keseluruhan di tanggal 22 Mei 2026. Dan di tanggal 25 atau 3 hari setelah itu akhirnya PLN ngasih tahu alasan kenapa mati listrik itu bisa terjadi. Jadi kita bakal bahas. Selamat datang di Ngobrolin Persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Om Ray. Jadi mati listriknya kenapa Bang Ray? Kita bisa ngelihat video yang di-share sama Kompas, di mana ini merupakan press conference dari PLN. Alasan kenapa mati listrik terjadi sampai seharian di daerah Sumatera. Nah, memang tadi yang saya sebutkan kita pakai infrared tadi, ketika kita melihat jaringan transmisi, ini kita lihat di infrarednya. Kita bandingkan suhu di sini dengan suhu yang di sekitarnya. Biasanya kalau dia itu bagus, selisihnya paling sekitar 5 derajat seperti itu. Tetapi kalau di sini sudah ada pemanasan, karena bergerak tadi, sehingga presannya itu berkurang daya ikatnya, maka ya gigitannya gitu ya, maka kemudian suhunya lebih tinggi. Tetapi kalau ada angin yang kencang, ya ini bisa saja Pak, karena titiknya itu titik yang paling lembut ya, lembutannya paling dalam. Nah bisa saja karena angin kencang, tekanan dan vibrasi dia bisa putus seperti itu. Jadi bahasa gugu gaganya ini kenapa Bang Ray tiba-tiba ada mati listrik di Sumatera? Nah katanya, kata pihak PLN dan juga pihak kepolisian, itu mati listrik gara-gara ada kabel yang putus, kabel sutet yang putus di daerah Muaro Jambi di tanggal 22 Mei jam 18 atau jam 6 sore gitu ya, karena angin kencang atau cuaca ekstrim yang ada di sana. Kalau misalnya lihat di kolom komentar ya, banyak banget orang yang langsung mempertanyakan, ya kali kabel sutet selemah itu, ya kali gara-gara cuaca ekstrim, soalnya di daerah gua masih cerah. Ya kali cuman gara-gara satu kabel ya, padahal itu satu pulau Sumatera. Ya kali cuman gara-gara satu kabel semuanya pada blackout. Nah, kita harus membedah satu persatu gitu ya, bagaimana spekulasi orang-orang. Yang pertama, apakah semuanya benar gara-gara cuaca? Satu hal yang bisa kita buktikan ya, untuk bisa mengkonfirmasi apakah informasi yang diberikan sama PLN itu benar atau kagak, itu dengan langsung melihat data cuacanya di tanggal 22 Mei 2026. Lu bisa dapat dari mana Bang Ray? Ya lu tinggal cek aja postingan sebelumnya dari BMKG Muaro Jambi. Nah kan katanya kan cuaca ekstrim terjadi di sana ya, dan kabel putusnya katanya terjadi di sana. Lu tinggal pergi aja ke Instagramnya BMKG Jambi. Di sini udah ada data cuaca perakiraan di tanggal 22 Mei sampai tanggal 23 Mei 2026. Katanya kabel putusnya itu ada di daerah Muaro Jambi dan terjadi di jam 6 sore. Kalau misalnya lu cek secara data, memang benar. Kalau misalnya di jam segitu ya, Muaro Jambi dari jam 6 sampai dari jam 4 sore sampai jam 7 malam emang ada cuaca ekstrim atau ya hujan sampai ada kilatnya nih terjadi di sini. Dan kalau misalnya lu lihat secara angin, emang kecepatannya kedua tertinggi setelah Tanjung Jabung Timur dengan kecepatan 14 km per jam. Ada yang lebih tinggi di daerah Tanjung Jabung Timur, tapi Muaro Jambi pun nggak kalah tinggi di 14 km per jam. Jadi kalau misalnya by data, emang sepertinya benar ada cuaca ekstrim terjadi di sana. Bahkan beberapa warga-warga di daerah Muaro Jambi yang sempat ngabarin di media sosial kalau misalnya mereka mendengar ada ledakan di daerah gardu listrik, itu nggak sedikit juga langsung memberikan keterangan. Jadi kalau misalnya kita lihat secara datanya, harusnya keterangan katanya kabelnya itu putus gara-gara cuaca ekstrim ataupun angin kencang mungkin bisa dibenarkan. Nah, kita bakal masuk ke dalam alasan yang kedua. Kenapa orang langsung pada mempertanyakan ini satu pulau ya yang bahkan lebih besar secara luasannya dibandingin negara-negara di ASEAN, itu hanya bergantung sama satu kabel doang ya listriknya. Apa yang terjadi? Nah, ini
alasannya teknikal banget ya. Untuk bisa menjelaskan itu semua sebenarnya lu tinggal nanya ke teman-teman lu yang emang ahli kelistrikan atau yang kerja di PLN gitu ya. Gue cuma bisa menjelaskan dari bahasa Gugaga setelah gue baca beberapa artikel kayak misalkan artikel dari Kompas. Ya, ini penampakan kabel sutet diduga pemicu blackout di Sumatera. Terus habis itu dari bbc.com ya, ada sebagian paragraf yang menjelaskan ini semua. Blackout Sumatera timbulkan korban jiwa hingga rugi bisnis, PLN wajib beri kompensasi, dan masih banyak lagi. Ada juga berita dari Kumparan yang mengabarkan katanya listrik di daerah Sumut per tanggal 24 Mei itu sudah pulih 100%. Kolom komentarnya, kagak. Di gua mati lagi nih, di sini mati lampu ngap. Masih banyak lagi. Nah, jadi kenapa tiba-tiba ada satu kabel yang bisa putus terus habis itu satu pulau bisa mati gitu. Nah, jadi kalau misalnya gua baca-baca, sistem kelistrikan di Pulau Sumatera itu masih pakai sistem interkoneksi. Jadi di setiap daerah-daerah itu kagak bisa secara 100% memenuhi kebutuhan listriknya ya. Pembangkit listrik tenaga apapun itu di daerah-daerah Sumatera itu nggak bisa memenuhi secara 100%. Makanya ada yang namanya jalur transmisi utama. Jadi ada beberapa daerah-daerah yang pasokan listriknya itu lebih banyak atau surplus, akhirnya dialirkan melalui jalur utama, terus habis itu ngalir ke beberapa daerah-daerah yang memang kurang memadai secara kebutuhan listriknya gitu untuk bisa terpenuhi sama pembangkit listrik tenaga apapun itu. Nah, ketika ada satu kabel utama yang mati ya, otomatis semua jalur transmisi yang ada di sistem kelistrikan daerah-daerah di Sumatera itu juga mati. Jadi gara-gara itu akhirnya ya semua daerah-daerah pada padam. Hal ini menjelaskan alasan kenapa beberapa daerah ada yang udah nyala duluan listriknya dan ada juga beberapa daerah yang masih mati. Mungkin karena emang di beberapa daerah tersebut secara kebutuhan listriknya masih tidak bisa terpenuhi dengan pembangkit listrik tenaga daerahnya. Jadi masih butuh energi dari pembangkit listrik tenaga daerah lain yang mana untuk menghubungkan itu semua harus butuh jalur utama atau kabel utama yang putus kemarin-kemarin. Makanya agak sedikit lama gitu ya. Nah, setelah disambungin, PLN juga masih nggak bisa langsung nyalurin listrik gitu. Jadi ada yang namanya sistem restorasi yang mana tegangan terus diatur-atur dulu biar seenggaknya itu semua itu masih bisa berjalan dengan normal gitu masing-masing. Jadi nggak bisa langsung cepat 100%. Katanya sih begitu ya secara teknikal. Jadi begitulah kira-kira alasan kenapa ada satu kabel yang putus bisa ngebuat satu pulau itu bisa mati listrik. Cuman kalau misalnya dari segi keamanan, ini rentan banget nggak sih untuk bisa ngebuat negara kita lumpuh kalau misalnya dipikir-pikir. Soalnya bener kata Mas Rizky gitu di Twitter, kalau misalkan alasan ini bener, jadi gampang banget bad actor atau penjahat apapun itu ya, entah itu teroris atau negara musuh, itu bisa lumpuhin satu pulau terbesar ke-6 di dunia loh. Gila, Sumatera jadi kelihatan rentan banget kalau misalkan ngelihat dari fenomena tanggal 22 Mei ini. Ya cuman gara-gara satu listrik yang diputusin, semua langsung kena blackout loh, bay. Dan butuh restorasi kira-kira ya 10-20 jam orang-orang bisa ngerasain listrik lagi gitu loh. Jadi ini benar-benar harus bisa menjadi evaluasi yang sangat amat besar ya untuk PLN agar seenggaknya bisa nggak terjadi lagi gitu, atau seenggaknya secara restorasi sistem itu bisa lebih cepat. Jadi soalnya banyak juga orang-orang yang pasti kena dampak, apalagi yang bisnisnya itu sangat amat berpengaruh terhadap kelistrikan gitu ya. Itu warnet, ya peternak ya di beberapa daerah-daerah, hingga pelaku-pelaku usaha lain yang juga kena dampaknya, di mana lu bisa lihat ceritanya lewat berita BBC dengan judul Blackout Sumatera timbulkan korban jiwa, bahkan ada yang meninggal dunia. Buat lu semua yang nggak tahu ceritanya kenapa, kalau nggak salah tuh meninggal gara-gara keracunan asap genset ya di satu ruangan, hingga rugi bisnis, PLN wajib beri kompensasi. Kalau misalnya lu lihat dari beberapa berita-berita di negara lain yang mengalami blackout juga, harusnya sih yang bertanggung jawab itu punya moral dan merasa kalau misalkan ini bukan kesalahan yang main-main. Ini fatal banget. Merujuk pada berita Tempo. Ada juga pihak-pihak yang merasa kalau misalkan ini adalah kesalahan fatal dan mereka akhirnya mundur dari jabatannya gara-gara tidak merasa kompeten. Ada kerusakan yang terjadi di eranya sendiri. Listrik padam, 4 menteri mundur. Choi Jong-kyung, ini Menteri Ekonomi Korea Selatan. Karim Wahid, ini Menteri Urusan Listrik Irak. Tanir Yaz, itu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Turki. Dan terakhir, Lee Chi-kung, atau Menteri Ekonomi Taiwan. Kita nanti mungkin bakal ngeliat bagaimana total dari kerugian yang terjadi ya gara-gara blackout ini dalam beberapa hari ke depan. Cuma yang jelas begitulah kira-kira alasan kenapa Sumatera tiba-tiba mati listrik di tanggal 22 Mei 2026. Kalau misalnya lihat dari kolom komentar ya masih banyak orang-orang yang
denial dan juga mempertanyakan iya kali gara-gara angin, iya kali gara-gara cuaca. Soalnya bakal gampang banget orang mutusin terus abis itu satu pulau bisa nggak tahu sama sekali apa yang terjadi gitu dalam 6-8 jam. Ya lu bisa lihat sendiri bagaimana komentar orang-orang di salah satu postingan yang memberitakan ini, USS Fitz. Catherine bilang, Minwa kemarin cuaca lagi cerah-cerahnya ya di daerah lu mungkin. Nova bilang, apaan tuh di pelabuhan aja. Ya dan barang sudah mendarat dengan aman. Ibnus, cair. Kalian kalau orang Medan cakap bertonton itu lolos biar nggak ketahuan. Lagu lama kalian putar, Ibnus. Astri Wasna, entah di mana cuaca buruk ini pun nggak tahu aku. Ya walau alam. Ya jelas begitulah kira-kira pendapat dari orang-orang di internet. Dan gue rasa cukup sekian dari gue. Terima kasih banyak udah mendengarkan sedikit updatean terkini soal bagaimana kondisi saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Katanya udah ada beberapa daerah yang perlu juga, cuman katanya masih ada juga beberapa daerah yang mati listrik. Semoga nggak terulang lagi kejadian ini. Soalnya kasihan men saudara kita di sana. Udah baru aja kemarin kena banjir bandang, terus tiba-tiba mati listrik. Ya semoga nggak terjadi hal-hal yang buruk lagi lah untuk kedepannya. Terima kasih banyak udah nontonin. Sampai jumpa lagi nanti di next video ngopi. Gue undur diri. Sampai jumpa.